Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasardin Amir, NIM 200211501016. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas UTS SAD. Arsitektur atau sering disebut dengan ilmu bangunan adalah seni perancangan pembangunan struktur atau konstruksi sebuah bangunan. Dalam artian lain, arsitektur mencakup merancang dan membangun bangunan dalam level rendah seperti desain bangunan, desain interior, dan desain produk, sedangkan level tertinggi seperti tata letak sebuah kota. Selanjutnya, arsitektur dari masa ke masa. Dari tahun ke tahun, arsitektur mengalami perkembangan, dari yang model kuno hingga model modern seperti saat ini. Perkembangan model ini tak luput dari campur tangan seorang arsitektur handal yang berani berinovasi hingga akhirnya memunculkan berbagai model arsitektur. Pada zaman ini memang belum memiliki catatan tentang teknik arsitektur. Model pada zaman ini benar-benar sangat sederhana, bahkan biasanya hanya berupa gua kosong tanpa peralatan. Selanjutnya, arsitektur pada zaman Mesir kuno. Pada zaman ini sangat terkenal bangunan berbentuk kerucuk yang disebut dengan piramida Mesir. Piramida Mesir yang dibuat dengan sederhana tanpa ukiran indah, bahkan hanya menggunakan bahan baku berupa batu polos berwarna serupa dengan pasir yang ada di Mesir. Selanjutnya, arsitektur klasik. Bangunan klasik ini berkembang di zaman Yunani kuno hingga zaman Romawi dengan ciri khas tiang-tiang dengan ukuran dan bentuknya yang serupa. Kemudian, arsitektur Bizantin. Bangunan Bizantin masih berkembang di zaman Yunani kuno, namun bangunan ini merupakan pengembangan dari bangunan klasik. Bangunan Bizantin lebih terlihat anggun daripada bangunan klasik. Kemudian, arsitektur Romansky. Bangunan Romansky masih menggunakan ide dari arsitektur Romawi. Bahkan Romansky merupakan pengembangan dari Bizantin. Bangunan Romansky memiliki ciri khas berupa atap seperti kubah, jendela kecil yang tersebar di tembok-tembok raksasa, dan memiliki pintu yang besar. Contoh bangunan Romansky yaitu Menara Pisa di Italia. Selanjutnya, arsitektur Baroko. Bangunan baroko merupakan teknik pembangunan dengan gaya baru, yaitu menekankan pada kemewahan, ornamen-ornamen perhiasan, lukisan estetik, ukiran yang indah dan besar, serta penekanan kontras warna yang menambah bangunan baroko semakin lebih mewah seperti bangunan kerajaan. Selanjutnya, arsitektur Art Deco. Bangunan arsitektur ini pertama kali muncul di Prancis setelah peristiwa Perang Dunia Pertama dan mulai terkenal pada tahun 20-an. Ciri khas bangunan ini terbentuk lekukan zigzag pada bagian sudutnya dan terdapat pilar ilusi sebagai bagian dari sebuah teknik arsitektur bangunan tersebut. Selanjutnya, arsitektur Nouveau. Pada zaman ini arsitektur neoklasik beralih dan mulai menekuni gaya Art Nouveau. Mereka percaya bahwa keindahan sebuah bangunan dapat mudah ditemukan dari alam. Ciri khas bangunan Art Nouveau yaitu memiliki bentuk bangunan asimetris, jendela-jendela kaca yang diukir dan terdapat kepingan batu. Kemudian pembahasan selanjutnya, faktor pendorong pertumbuhan arsitektur modern yang ada di dunia. Pertama, hasil pemikiran baru mengenai pandangan hidup yang lebih manusiawi yang diterapkan pada bangunan. 2. Totalitas daya, upaya dan karya dalam bidang arsitektur yang dihasilkan dari alam pemikiran modern yang dicirikan sikap mental yang selalu menyisipkan hal-hal baru, progresif, hebat, dan kontemporer sebagai pengganti dari tradisi dan segala bentuk peranatannya. 3. Arsitektur yang ilmiah sekaligus artistik dan estetik, atau arsitektur yang artistik dan estetik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun pada perkembangan sejarah arsitektur modern ada 3. 1. Perubahan dalam bidang teknologi bangunan, terutama dalam bidang konstruksi atau struktur bangunan pada tahun 1775 sampai dengan 1939. 2. Perubahan pada perkotaan atau perkembangan kota-kota pada tahun 1800 sampai 1909. 3. Perubahan dalam kebudayaan yang mengangkut gaya neoklasik pada tahun 1750 sampai 1900.
dan gaya arsitektur pada bangunan. Contohnya arsitektur kontemporer pada gambar. Bangunan bergaya arsitektur kontemporer selanjutnya adalah bangunan karya arsitek Santiago Calatrava yang memang banyak menelurkan karya arsitektur kontemporer yang memukau. Bangunan The Auditorio de Tenerife ini memiliki bentuk lengkung dan juga melingkar yang sebenarnya terlihat sangat tidak konvensional untuk bangunan-bangunan lain yang memiliki fungsi auditorium. Menarik, gaya arsitektur kontemporer membuat bangunan auditorium ini sangat aib. Demikianlah yang sempat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan